Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah akhlak dan tauladan Rasulullah. Yang ke-64 adalah menjahit pakaian suami. Dari Aisyah, ia berkata, saya pernah meminjam sebuah jarum dari Hafsah binti Rawahah yang saya gunakan untuk menjahit pakaian Rasulullah. Jarum itu terjatuh dari tangan saya. Lalu saya mencarinya, tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Tiba-tiba, Rasulullah masuk, lalu aku dapat melihat dengan jelas jarum yang terjatuh karena pancaran sinar wajah beliau. Saya pun tertawa, kemudian beliau berkata, wahai si pipi merah delima, mengapa engkau tertawa? Saya menjawab, saya sedang mengalami begini dan begini. Dengan suaranya yang keras beliau pun berkata, wahai Aisyah, sungguh celaka orang yang dijauhkan dari melihat wajah ini. Tak seorang pun mukmin atau kafir melainkan semuanya sangat ingin melihat wajahku ini. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Penjelasan dari hadis ini adalah bahwa Aisyah pernah menjahitkan pakaian Rasulullah yang robek. Saat menambal atau menjahit pakaian beliau ini, jarumnya jatuh. Karena gelap, Aisyah tidak dapat segera menemukan kembali jarumnya. Pada saat itu Rasulullah masuk dan Aisyah merasa melihat cahaya terang yang menerangi ruangannya sehingga ia dapat menemukan jarum yang jatuh tersebut. Cahaya terang itu datangnya dari sinar yang memancar dari wajah beliau. Mengalami kejadian semacam ini, Aisyah tertawa sehingga Rasulullah bertanya kepadanya dengan ucapan yang penuh kemesraan. Wahai si pipi merah delima, mengapa engkau tertawa?
Sebagai istri seorang Rasul, Aisyah tidak merasa rendah atau berbuat tidak pantas untuk menjahitkan pakaian suaminya yang robek. Ia tidak merasa terhina karena menjahit baju suaminya yang robek yang memang perlu dijahit. Ia tidak mengusulkan kepada Rasulullah untuk berganti baju yang lebih baik daripada memakai pakaian yang robek yang perlu ditambal atau dijahit. Justru Aisyah dengan ikhlas menjahit pakaian tersebut dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh oleh beliau. Apa yang dilakukan oleh Aisyah ini menunjukkan betapa mesranya dia dengan Rasulullah sehingga ia dengan cekatan menambal atau menjahit pakaian Rasulullah yang robek sehingga terlihat bagus untuk dipakai. Perbuatan Aisyah di atas hendaklah menjadi cermin para istri muslimah dalam memperlakukan suaminya. Jika istri mengetahui ada pakaian suami yang robek, hendaklah istri menjahitnya atau menambalnya. Istri tidak perlu meminta kepada suaminya supaya berganti pakaian baru dan membuang pakaian yang robek selama pakaian itu masih patut untuk dipakai. Istri hendaklah menunjukkan kemesraan kepada suami dengan ikut merawat atau memelihara pakaian-pakaian suami, sehingga bila ada yang robek atau lepas kancingnya atau jahitannya terurai, istri segera memperbaikinya sehingga pakaian suami tampak baik kembali. Inilah pelajaran yang dapat dicontoh oleh para istri dari perbuatan Aisyah di atas. Yang ke-65, meringankan beban kerja istri. Aisyah ditanya, apakah yang dikerjakan Rasulullah di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau adalah seorang manusia biasa. Beliau adalah seorang yang biasa mencuci bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan melayani dirinya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang kedua adalah Rasulullah jika di rumah, beliau membantu keluarganya. Maka apabila telah tiba waktu salat, beliau berdiri mengerjakan salat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Penjelasannya, hadits pertama menjelaskan bahwa Rasulullah biasa mengerjakan keperluannya sendiri dan melayani dirinya sendiri. Hadis kedua menjelaskan bahwa Rasulullah biasa membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah menyadari bahwa selama suami masih dapat mengerjakan keperluannya sendiri, seperti mencuci baju, menjahit pakaian, memeras susu, dan melakukan kepentingan lain untuk dirinya, hendaknya melakukannya sendiri. Oleh karena itu, beliau pun berbuat demikian. Selain itu, beliau selalu memperhatikan kesibukan istrinya dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Kalau terlihat pekerjaan di rumah cukup banyak sehingga membebani istrinya, beliau pun tidak segan-segan membantunya. Rasulullah dalam memperhatikan kesibukan istrinya mengurus rumah tangga tidak pernah mengabaikan waktu-waktu salat. Beliau menyadari bahwa dengan memperhatikan waktu salat secara baik, ada kedisiplinan pada diri seseorang sehingga ia pun akan disiplin memperhatikan kesibukan yang terjadi dalam keluarganya. Bila istrinya terlihat sibuk, dengan segera beliau turun tangan untuk meringankan beban pekerjaan istrinya. Para suami dan istri hendaklah memiliki sikap saling pengertian, yaitu mau meringankan beban masing-masing dalam memikul tanggung jawab keluarga sehingga terasakan adanya sikap berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tumbuhnya sikap kebersamaan dalam menghadapi berbagai tugas keluarga ini akan menumbuhkan kemesraan dengan indah sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah dengan istrinya. Yang ke-66, tidak berlaku kasar dan menghina. Aku bertanya kepada pamanku, Hind bin Abi Halah, adalah seorang ahli dalam meriwayatkan sifat Rasulullah. Aku bertanya, ceritakanlah kepadaku sifat Rasulullah berbicara. Menjawab, Rasulullah adalah seorang yang banyak mengenyam kesusahan. Beliau selalu berpikir, bahkan hampir tidak sempat beristirahat santai. Beliau lebih banyak diam, tidak banyak berbicara. Beliau tiada bicara, kecuali apabila perlu. Membuka dan menutup pembicaraannya dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Isi pembicaraannya padat dengan makna, kata-katanya jelas, tiada yang sia-sia,
dan tiada pula yang kurang dipahami. Beliau tiada berlaku kasar dan tiada pernah menghina. Nikmat Allah dibesarkannya walaupun hanya sedikit. Selain itu, beliau tak pernah mencela makanan dan minuman. Juga tidak pernah memujinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasannya adalah, hadits di atas menerangkan bagaimana sikap saat terhadap istrinya dalam menjaga keakraban dan kemesraan dalam keluarga. Rasulullah tidak mau berlaku kasar kepada istrinya dan juga tidak mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau sekalipun beliau tidak menyukai makanan itu. Rasulullah mengambil sikap diam jika istrinya menghidangkan makanan yang tidak disukai. Rasulullah selalu menjaga suasana hati istrinya dengan tidak berlaku kasar dan menghina atau mencela makanan yang dihidangkan kepadanya. Dengan perlakuan suami demikian, istri selalu merasa dihargai dan mendapatkan perlakuan yang menyenangkan hati sehingga akan menghadapi suaminya dengan kemesraan dan keakraban. Para suami dapat mencontoh akhlak Rasulullah semacam ini agar dapat selalu menjaga suasana kemesraan dan keakraban serta pergaulan yang intim dengan istrinya. Yang ke-67 menemani suami yang sakit. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah biasa membaca kalimat-kalimat untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu kata-kata, "Wahai Tuhan manusia, lenyapkanlah penderitaan dari diriku dan sembuhkanlah aku karena Engkaulah penyembuh dan tiada obat yang dapat menyembuhkan selain obat-Mu. Obat yang tiada mengakibatkan penyakit baru." Tatkala sakit Rasulullah semakin berat yang menyebabkan kematian beliau, saya pegang tangan beliau dan saya usap-usap tangannya seraya aku baca kalimat-kalimat doa tadi. Kemudian beliau menarik tangannya dari genggamanku dan berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah diriku dengan Tuhan yang Maha Tinggi." Kata-kata ini adalah kalimat terakhir yang saya dengar dari beliau. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Ibnu Jarir. Penjelasan dari hadis ini adalah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah memohon kepada Allah agar beliau diringankan dalam menghadapi sakitnya. Dalam masa sakit Rasulullah selalu berdoa, "Wahai Tuhan manusia, lenyapkanlah penderitaan dari diriku dan sembuhkanlah aku karena Engkaulah penyembuh dan tiada obat yang dapat menyembuhkan selain obat-Mu. Obat yang tiada mengakibatkan penyakit baru." Doa tersebut juga didengar Aisyah tatkala dia menemani Rasulullah terbaring sakit di atas ranjangnya. Para istri dapat melakukan hal serupa kepada suaminya jika suaminya sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Para istri tidak boleh merasa segan atau enggan menemani suaminya yang sedang sakit. Mereka hendaklah mencontoh apa yang dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah sebagai suaminya. Sebaliknya, jika istrinya sakit, para suami hendaknya juga tidak segan-segan atau keberatan untuk menemani istrinya yang sedang terbaring sakit. Dengan menemani pasangan yang sedang sakit, insya Allah penderitaan yang bersangkutan akan berkurang. Dan hal itu diharapkan dapat menguatkan batinnya dalam menghadapi sakit dan memiliki semangat untuk sembuh kembali. Banyak istri atau suami yang ketika sakit ditelantarkan oleh pasangannya sehingga yang bersangkutan seperti orang dibuang. Hal semacam ini akan memperparah penyakit yang bersangkutan dan memberi peluang munculnya keinginan berpisah atau bercerai atau berprasangka buruk kepada pasangannya. Bagaimanapun kesibukan suami atau istri, bila pasangannya sakit, ia haruslah mementingkan menemani pasangannya yang sakit agar lebih melekat kemesraan dan keakraban pada diri yang bersangkutan. Suami yang dibiarkan sendirian menghadapi sakit bisa mendendam kepada istri. Begitu pula istri yang dibiarkan sendirian menghadapi sakit bisa merasa jengkel dan marah kepada suaminya. Untuk menghindari hal semacam itu, suami istri harus memperhatikan perlunya menemani pasangannya yang sakit. Yang ke-68 penuh kemesraan merawat suami yang sakit. Dari Aisyah, bahwa dia mendengar Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia dan ketika itu beliau bersandar ke dada Aisyah,
sedang Aisyah memperhatikan dengan sangat ucapan Nabi. Beliau mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan pertemukanlah aku dengan teman akrab tercinta Allah." Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya adalah, ketika Rasulullah sakit keras, Aisyah merawat beliau dengan penuh kemesraan. Ia sandarkan kepala Rasulullah di dadanya untuk dapat mendengarkan apa yang diucapkan beliau. Ternyata beliau mengucapkan doa seperti tersebut dalam hadits di atas. Aisyah tetap menunjukkan kemesraannya kepada Rasulullah walaupun beliau sedang sakit keras. Hal ini hendaklah menjadi pelajaran bagi para istri muslimah dalam merawat dan mengurus suaminya yang sedang sakit. Sikap dan perlakuan penuh kemesraan seorang istri kepada suaminya yang sakit dapat meringankan penderitaan suami sekaligus menanamkan rasa cinta yang lebih mendalam ke hati suami. Kemesraan istri saat suami sakit, insya Allah dapat melanggengkan kecintaan dan hubungan pernikahan mereka. Sebaliknya, sikap acuh tak acuh istri terhadap suaminya dapat menjadikan ikatan pernikahan renggang dan rasa cinta mereka menjadi lemah, bahkan dapat memperburuk keadaan. Suami yang diabaikan oleh istrinya akan merasa jengkel dan dendam dan dapat membuat suami berpaling kepada perempuan lain. Hal semacam ini dapat merusak hubungan pernikahan mereka. Oleh karena itu, para istri hendaknya tetap menunjukkan kesetiaan dan kemesraan kepada suaminya, terutama saat sakit. 69 Mengelus wajah dan badan suami ketika sakit. Dari Aisyah ia berkata, "Demi Tuhan yang menguasai diri Aisyah, sesungguhnya penyakit panas telah membuat Rasulullah tidak bertemu dengan orang banyak selama 1 bulan." La berkata, "Beliau merasa menderita sampai saya memegang tangan kanan beliau, kemudian saya tiup tangannya sambil membaca Al-Quran, kemudian aku usapkan tanganku kepada wajah beliau. Aku lakukan demikian itu dengan barakah Al-Quran dan barakah tangan beliau." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Penjelasannya adalah bahwa pada saat Rasulullah sakit, Aisyah senantiasa menemani beliau. Aisyah kerap mengelus-elus wajah Rasulullah dan seluruh badannya. Mengelus wajah dan badan suami yang sakit dimaksudkan menunjukkan rasa simpati yang mendalam kepada suaminya sehingga dapat mengurangi penderitaan sakitnya. Demikian juga sebaliknya. Elusan dan rabaan suami atau istri pada pasangannya yang sedang sakit sangat membantu mempercepat keinginannya untuk sembuh sekaligus menunjukkan kemesraan dan perhatian mendalam kepada yang sakit. Jika Rasulullah saja tidak merasa malu untuk dielus dan diraba badannya oleh istri saat sakit, para suami biasa hendaknya tidak pula merasa malu dielus dan diraba oleh istrinya saat sakit. Begitu pula para istri tidak perlu malu meraba atau mengelus wajah suaminya ketika yang bersangkutan sakit sebagai tanda simpati mendalam dan kemesraan. 70 Tidak membangunkan istri ketika pulang kemalaman. Dari Anas ia berkata, "Sesungguhnya Nabi tidak pernah mengetuk pintu keluarganya pada malam hari. Beliau biasa pulang kepada mereka pada pagi atau sore hari." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Penjelasannya adalah bahwa ketika Rasulullah sudah larut malam pulang ke rumah, beliau tidak mengetuk pintu rumah untuk membangunkan istrinya. Perbuatan Rasulullah dilakukan untuk menjaga agar istrinya tidak terganggu tidur pada malam hari atau ketakutan karena ada ketukan pintu pada malam hari, yang dapat membuat istri panik dan cemas. Para suami hendaknya bercermin pada contoh Rasulullah di atas, yaitu tidak pulang ke rumah saat malam sudah larut. Jika terpaksa pulang, suami hendaklah tidak membangunkan istri. Oleh karena itu, suami dapat mengusahakan cara lain, misalnya membawa duplikat kunci rumah sehingga dapat mudah membuka pintu sendiri tanpa mengganggu kenyenyakan istri tidur. Suami pun dapat menunda kepulangannya sampai esok hari. Demikianlah contoh Rasulullah dalam memperlakukan istri beliau, sehingga beliau tidak suka mengganggu ketenteraman tidur istrinya di malam hari.
Dari berbagai keterangan hadis di atas kita mendapatkan bukti bahwa Rasulullah tidak hanya menjadi contoh bagi manusia dalam melakukan ibadah kepada Allah dan mengurus kepentingan masyarakat, tetapi juga memberi contoh agung dalam membina kemesraan suami istri sepanjang hayatnya. Kemesraan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Bagaimana mewujudkan kemesraan mewarnai kehidupan suami istri setiap saat? Usaha-usaha apa yang perlu kita lakukan? Rasulullah teladan hidup kita, telah memberi contoh kehidupan suami istri yang penuh dengan kemesraan. Bersama istri-istrinya beliau telah menunjukkan bagaimana menciptakan kemesraan di segala suasana, dalam setiap saat. Kaum muslim yang ingin mewujudkan kemesraan dengan pasangannya tinggal meneladaninya. Insya Allah akan terwujud kehidupan suami istri penuh kemesraan setiap saat bila kita melakukannya dengan cermat. Terima kasih.